Jika kita ingin menguasai hukum, maka kuasai dulu asas-asasnya. Kata itu adalah merupakan slogan dari seluruh praktisi maupun akademisi hukum. Karena dengan asas-asas hukum tersebut, kita bisa menyelesaikan semua persoalan-persoalan hukum. Pada diskusi kita kali ini, kita akan membahas tentang beban pembuktian, yang mana masih terdapat pandangan-pandangan dari beberapa orang yang menyatakan bahwa udah kita lapor polisi aja deh, nanti biar polisi yang mencari bukti-buktinya. Hal itu adalah merupakan hal yang sangat keliru, karena beban pembuktian bukan ada pada pihak polisi ataupun penyidik. Polisi atau penyidik hanya melengkapi atau menyempurnakan atau mengkait-kaitkan alat bukti agar menjadi sempurna dalam pembuktian. Apa saja beban pembuktian tersebut? Mari kita simak ulasannya. Sebagaimana prolog di awal tadi, saya mengatakan bahwa jika ingin menguasai perkara hukum, maka kuasai terlebih dahulu asas-asasnya. Asas yang pertama, kita bebankan dulu kepada penyidik, yaitu asas yang sangat fundamental ya, yang wajib dipedomani oleh penyidik, yaitu asas legalitas. Asas legalitas ini terdapat dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu nullum delictum nulla puna sine praevia lege ponali. Tidak ada suatu perbuatan pun dapat dipidana, melainkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya. Jadi ketika seorang polisi atau penyidik melaksanakan penyelidikan ataupun penyidikan tindak pidana, harus berdasarkan ada dulu aturan hukumnya, baru bisa melaksanakan proses penyelidikan ataupun proses penyidikan tersebut. Untuk diketahui bahwa asas legalitas, yaitu nullum delictum nulla puna sine praevia lege ponali tersebut, dijabarkan dalam 4 hal atau 4 penjabarannya. Yang pertama adalah nullum crimen nulla puna sine lege praevia, atau biasa disebut dengan lex praevia. Artinya adalah hukum tidak berlaku surut atau menganut azas non retroaktif ya. Yaitu tadi saya katakan ada dulu undang-undangnya atau ada dulu aturan hukumnya, baru penegakan hukum bisa dijalankan. Penjabaran yang kedua adalah nullum crimen nulla puna sine lege scripta, atau biasa disebut dengan lex scripta. Artinya hukum harus tertulis, tidak boleh menggunakan hukum kebiasaan. Penjabaran yang ketiga adalah nullum crimen nulla puna sine lege serta atau lex serta, yaitu hukum harus ditafsirkan secara ketat. Dan yang keempat adalah nullum crimen nulla puna sine lege stricta atau lex stricta, artinya hukum tidak boleh menggunakan analogi, hukum tidak boleh dikira-kira, tetapi harus berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan atau aturan hukum yang sudah ditetapkan. Itu asas hukum yang harus dipedomani oleh penyidik dalam hal melakukan penyelidikan ataupun penyidikan suatu tindak pidana ya, berdasarkan daripada asas legalitas. Kemudian berkaitan dengan beban pembuktian. Sebagaimana kita ketahui bahwa hak seorang warga negara untuk melaporkan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana itu terdapat di dalam ketentuan pasal 108 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang bunyinya, setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan,
atau menjadi korban suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana berhak untuk membuat laporan kepada penyelidik ataupun kepada penyidik baik secara lisan ataupun secara tertulis. Kategori melihat, menyaksikan, ataupun mengalami suatu peristiwa pidana itu biasanya adalah untuk perkara-perkara terkait dengan kekerasan ataupun motif daripada kekerasan. Sedangkan untuk kriteria korban itu biasanya adalah merupakan korban terkait dengan kebendaan ya. Misalnya dugaan tindak pidana pencurian, dugaan tindak pidana penipuan, dugaan tindak pidana penggelapan, dan lain sebagainya ya. Kenapa? Itu ada sedikit pemisahan terkait dengan siapa yang berhak melapor, karena terkait dengan kriteria korban dalam hal perkara ya terkait dengan kebendaan itu dibebankan juga azas hukum pidana. Apa beban asasnya? Yaitu azasnya adalah actore incumbit probatio, actore non probante reus absolvitur. Siapa yang menggugat atau siapa yang mendalilkan, maka dialah yang harus membuktikan. Apabila tidak bisa dibuktikan, maka orang yang digugat itu harus dilepaskan. Berkaitan dengan hal tersebut, kita bisa melihat ketentuan pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi, setiap orang yang mengaku memiliki suatu hak atau ia bisa menjelaskan peristiwa terkait dengan haknya tersebut, atau ia bisa mematahkan dalil orang lain bahwa orang lain memiliki hak atas barang yang didalilkan tersebut, maka dialah yang harus membuktikannya. Sebagai contoh, telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor misalnya. Ketika dia melaporkan, maka si korban ini harus bisa membuktikan yang pertama adalah bukti kepemilikan. Bukti kepemilikan terkait kendaraan bermotor adalah bukti pemilikan kendaraan bermotor atau BPKB. Ingat, STNK atau surat tanda nomor kendaraan bukanlah merupakan bukti pemilikan kendaraan bermotor. Jadi ketika seseorang mau melaporkan dugaan tindak pidana pencurian, maka dia harus melampirkan atau harus membuktikan bahwa dialah pemiliknya dengan cara membuktikan adanya BPKB, bukan STNK saja ya. Berarti harus ada BPKB terlebih dahulu. Barulah dia bisa melaporkan bahwa memang dia punya motor, kemudian motornya hilang. Nanti penyidik atau polisi akan mengembangkan siapa-siapa saja saksinya dan sebagainya, atau alat bukti yang harus didapatkan ataupun dikumpulkan oleh pihak penyidik. Contoh lain adalah misalnya kasus penggelapan. Terkait dengan perkara penggelapan juga sama ya, penggelapan barang ataupun penggelapan uang, si pelapor atau si korban harus bisa membuktikan bahwa uang yang digelapkan oleh pelaku adalah uang milik dia. Misalnya terdapat bukti transfer dari rekening yang bersangkutan, atau terdapat kwitansi, atau terdapat penyerahan foto-foto berupa uang dan sebagainya kepada yang bersangkutan. Barulah yang bersangkutan bisa membuat laporan kepada penyelidik ataupun penyidik sesuai dengan ketentuan pasal 108 ayat 1 KUHP. Lalu bagaimana jika si korban ini tidak bisa menunjukkan bukti-bukti tersebut? Maka di sini penyidik menyarankan kepada yang bersangkutan agar melengkapi bukti-bukti tersebut guna memenuhi asas tadi ya, actore incumbit probatio, actore non probante, reus absolvitur. Apabila ternyata si pelapor atau si korban terkait dengan kebendaan tersebut tidak dapat menunjukkan bukti-bukti bahwa barang yang menjadi objek tindak pidana adalah miliknya,
maka polisi ataupun penyidik tidak bisa menerima laporan tersebut karena dianggap belum cukup bukti. Kenapa demikian? Karena terkait dengan apa yang ada di KUHP ya, terkait dengan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sudah dihapus oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 yang menghapuskan bukti permulaan, bukti yang cukup dan bukti permulaan cukup menjadi kriteria minimal 2 alat bukti yang sah. Jadi dengan demikian kita tegaskan bahwa beban pembuktian terkait dengan laporan terutama mengenai hal kebendaan itu ada pada pelapor atau ada pada korban, bukan penyidik yang harus mencari bukti-bukti sesuai dengan kemauan si pelapor atau si korban tadi. Hal itu perlu disikapi ya. Jangan sampai ada orang yang melapor tidak disertai dengan bukti-bukti dan beranggapan bahwa yang mencari bukti atau yang mempunyai tugas untuk mencari bukti adalah penyidik. Karena beban pembuktian bukan ada pada penyidik, melainkan ada pada si pelapor atau korban tadi. Polisi atau penyidik hanya bertugas untuk mengembangkan dan untuk mensinkronisasi antara alat bukti yang diajukan oleh si pelapor atau si korban tersebut guna pemenuhan minimal 2 alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang. Demikian, terima kasih.